Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya meledak. Keputusan FIFA yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia dianggap penuh kejanggalan, syarat permainan uang, dan bisa membunuh peluang timnas Indonesia. Kini, Erick siap menggugat FIFA ke Pengadilan Olahraga Dunia. Dan dia gak sendirian. Dia akan mengajak Madam Pang, Presiden AFC, bahkan orang-orang dalam FIFA sendiri. Semua demi satu tujuan, membela Garuda dan menjungkir balikan dominasi uang Arab. Akankah ini jadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia? Tonton sampai habis, karena ini bukan sekadar berita. Ini perjuangan nasional. Sebuah langkah berani diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tak tinggal dia menyikapi penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick resmi menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, CAS, demi mencari keadilan dan menjaga integritas kompetisi. Langkah ini bukan sekadar gugatan biasa. Ini adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap keputusan FIFA yang dinilai tidak transparan, syarat kepentingan, dan berpotensi merusak netralitas kompetisi. Lebih jauh, ini menjadi manifestasi nyata dari ambisi besar Erick Thohir dalam mendongkrak level timnas Indonesia di era pelatih Patrick Kluivert. Keputusan kontroversial FIFA dan AFC. Awal Juni lalu, dunia sepak bola Asia dikejutkan oleh keputusan yang sangat kontroversial. Qatar dan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pertandingan-pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Penunjukan ini dilakukan tanpa proses bidding terbuka, tanpa pertimbangan geografis, dan tanpa komunikasi yang memadai kepada federasi peserta. Indonesia, yang lolos ke babak keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi salah satu pihak yang paling vokal dalam menolak keputusan ini. Ini bukan soal siapa lawan kita, tapi soal prinsip keadilan dan sportivitas. Bagaimana bisa disebut netral jika dua negara peserta juga yang jadi tuan rumah? Tegas Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Langkah hukum internasional. PSSI siap gugat FIFA. Dalam pernyataannya, Erick menyampaikan bahwa PSSI telah menyiapkan tim hukum dan akan secara resmi melayangkan gugatan ke CAS, Court of Arbitration for Sport, yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Ada 3 poin utama yang akan menjadi dasar gugatan. 1. Dasar hukum penunjukan. Erick menuntut transparansi terkait proses penunjukan tuan rumah, apakah melalui keputusan bersama, lobi tertutup, atau justru praktik yang mengarah pada monopoli kekuasaan AFC dan FIFA. 2. Netralitas yang dilanggar. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi, dua negara yang masih berkompetisi di babak keempat, melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dipegang teguh dalam turnamen selevel kualifikasi Piala Dunia. 3. Dugaan pembelian slot tuan rumah. Yang paling menggemparkan, Erick menuding adanya permainan uang atau bargaining politik antara federasi negara tertentu dengan pihak penyelenggara. Isu ini akan menjadi bahan investigasi lanjutan dalam gugatan mereka ke CAS. Langkah ini jelas tidak main-main. Erick tahu bahwa menyeret FIFA dan AFC ke ranah hukum adalah langkah besar, bisa jadi pertaruhan reputasi, tapi juga sebuah taruhan suci demi masa depan timnas Indonesia. Koalisi Asia menggandeng kekuatan anti kemapanan. Namun Erick Thohir tidak berjalan sendiri. Dalam upayanya membatalkan keputusan tuan rumah ini, ia berencana menggandeng beberapa tokoh berpengaruh di sepak bola Asia dan dunia. Salah satu sosok yang disebut-sebut akan diajak bergabung adalah Madam Pang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, yang dikenal vokal dan memiliki reputasi internasional. Selain itu, Erick juga sedang menjajaki komunikasi dengan Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, serta tokoh penting lain dalam struktur FIFA yang punya concern terhadap isu netralitas dan keadilan kompetisi. Kita perlu membentuk aliansi moral. Ini bukan hanya soal Indonesia, tapi soal masa depan sepak bola Asia. Jika keputusan ini dibiarkan, maka kompetisi kita akan semakin dikendalikan oleh uang dan kekuasaan, ujar Erick. Misi suci, demi era baru timnas Indonesia. Di balik semua ini, ada ambisi besar yang mendorong Erick, memastikan timnas Indonesia punya peluang terbaik untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert, skuad yang diperkuat pemain-pemain naturalisasi berkualitas Eropa seperti Emil Audero, Jai Itzes, hingga Ivar Jenner, serta semangat generasi muda yang meledak-ledak, Indonesia kini memiliki peluang nyata. Namun jika harus bertanding di markas Qatar atau Arab Saudi, negara dengan iklim panas ekstrim, fasilitas super mewah, dan pendukung fanatik, maka perjuangan itu jelas timpang. Beri kami tempat yang adil.
Biarkan pertandingan ditentukan oleh kualitas, bukan oleh suhu 45 derajat atau sorakan puluhan ribu pendukung tuan rumah, tegas Erik. Baginya, ini bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi soal membangun mental juara dan harga diri sebuah negara. Reaksi internasional. FIFA kena sorotan. Langkah Erick Thohir ini langsung mendapat sorotan dari media internasional. Beberapa media Eropa seperti The Guardian dan L'Equipe menyoroti bahwa kasus ini bisa menjadi ujian kredibilitas FIFA setelah banyaknya skandal dalam beberapa dekade terakhir. Banyak pihak juga membandingkan langkah Erick dengan keberanian tokoh-tokoh olahraga masa lalu yang berani menantang hegemoni demi keadilan. Sebuah editorial di The Times bahkan menyebut, jika langkah ini sukses, maka Indonesia akan menjadi simbol perlawanan terhadap kartel sepak bola global. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang pesimistis. FIFA dikenal sulit digugat, dan CAS pun dalam banyak kasus cenderung berpihak pada federasi besar. Tapi Erick tetap yakin, kita tahu ini sulit, tapi lebih baik kalah terhormat daripada diam dan ikut merugi, katanya mantap. Dampak ke timnas dan strategi kualifikasi. Langkah ini tentu berdampak langsung ke persiapan timnas Indonesia. PSSI sedang menyiapkan beberapa skenario lokasi alternatif, termasuk menawarkan konsep centralized venue di negara netral seperti Australia, Jepang, atau Korea Selatan. Pelatih Patrick Kluivert pun mendukung penuh langkah Erick. Dalam keterangannya kepada media Belanda, Kluivert mengatakan, "Saya ingin pemain saya fokus pada sepak bola, bukan pada tekanan atmosfer stadion lawan. Jika ada cara untuk memastikan pertandingan yang fair, saya akan dukung 100%. Selain itu, PSSI juga akan mengajukan permintaan agar pertandingan Indonesia tidak digelar di siang hari jika tetap harus bermain di Timur Tengah, demi menghindari bahaya heatstroke yang bisa mengancam keselamatan pemain." Dukungan netizen dan rakyat Indonesia. Tak bisa dipungkiri, langkah berani Erick Thohir ini mendapatkan dukungan masif dari publik tanah air. Di media sosial, tagar lawan FIFA dan bela Garuda sempat menjadi trending topik. Banyak yang memuji Erick sebagai pemimpin yang tidak hanya mengurus sepak bola secara administratif, tapi juga memperjuangkan hak bangsa dengan berani. Bahkan ada yang menyebut Erick sebagai Satrio Piningit, sepak bola Indonesia. Ini baru pemimpin. Lawan FIFA pun dia sikat demi merah putih, tulis salah satu netizen. Apa yang terjadi jika gugatan diterima? Jika CAS memutuskan bahwa penunjukan Qatar dan Arab Saudi tidak sah, maka AFC dan FIFA wajib melakukan revisi. Beberapa skenario yang mungkin terjadi. Penunjukan tuan rumah netral baru melalui proses bidding ulang. Pertandingan dijadwalkan di negara yang tidak lolos babak keempat. Sistem home away diterapkan kembali. Namun yang pasti, langkah ini akan menjadi presiden penting dan bisa mengubah sistem penyelenggaraan kualifikasi di masa depan. Penutup, bukan sekadar gugatan, tapi perjuangan. Lebih dari sekadar gugatan hukum, apa yang dilakukan Erick Thohir adalah bentuk perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan, memperjuangkan peluang timnas, dan memperlihatkan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipandang remeh di panggung sepak bola internasional. Dengan segala risikonya, Erick memilih jalan terjal. Tapi justru di sanalah letak kebesaran seorang pemimpin. Apakah langkah ini akan berhasil? Apakah FIFA akan bergeming? Ataukah ini hanya akan menjadi catatan sejarah yang heroik namun sia-sia? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, Garuda tak akan tunduk hanya karena aturan yang timpang. Jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan update terbaru perjuangan timnas Indonesia dan kabar panas dari dunia sepak bola. Apakah menurutmu FIFA perlu digugat demi keadilan kompetisi? Atau ini langkah sia-sia dari PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar.